Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masuk dalam materi perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 semester 3 yang kita bahas pada pagi hari ini adalah sebagai satu bentuk pembuka. Kita belajar mengenai manajemen pemasaran. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran atau apa yang pengertian dari manajemen pemasaran itu kita bisa ambil dari berbagai macam teori yang telah dikeluarkan oleh para ahli. Di antaranya ada dari Bill Kotler, ada dari bukunya Fandi Ciptono dan lain sebagainya. Tetapi kali ini mari kita bahas apa yang disebut dengan marketing atau pemasaran itu sendiri. Marketing atau pemasaran itu merupakan suatu kelompok aktivitas yang didesain saling terkait untuk mengidentifikasikan keinginan dan kebutuhan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi secara aplikasi bahwa yang dimaksud dengan pemasaran itu merupakan suatu bentuk sistem yang dilakukan, yang dikelola, yang diciptakan oleh para pelaku usaha untuk memperkenalkan suatu kegiatan, khususnya adalah kegiatan pemasaran, supaya apa yang dilakukan di dalam satu kegiatan itu tadi bisa bermanfaat, bisa diterima, bisa digunakan untuk konsumen dalam mengambil satu keputusan. Apa saja yang ada di dalam identifikasi kegiatan-kegiatan pemasaran itu sendiri yang merupakan suatu bentuk aktivitas. Di antaranya adalah pengembangan produknya, melakukan kegiatan promosinya, menetapkan harganya, serta menyalurkan barang yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, seluruh kebutuhan dan keinginan konsumen akan didesain di dalam kegiatan aktivitas pemasaran yang ada di dalam suatu organisasi. Itulah kira-kira, tetapi itu bukan menjadi suatu pengertian yang sifatnya saklek. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kegiatan pemasaran itu tadi dari awal sudah saya sampaikan dikeluarkan oleh berbagai macam ahli yang telah diuji kebenarannya. Yang berikutnya kita mempelajari atau kita mengupas mengenai masalah pengertian dari pemasaran itu sendiri. Kita bisa mendasarkan atau kita bisa mengidentifikasi dari sisi konsepnya. Jadi setiap perusahaan akan mempunyai konsep pemasaran yang berbeda-beda. Yang pertama, konsep produksi. Apa yang disebut di dalam konsep produksi ini, perusahaan, organisasi bisnis akan memprioritaskan kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, itu didasarkan dari barang yang mereka buat. Intinya bahwa konsumen ataupun pasar itu digiring sesuai dengan kemauan perusahaan. Karena mereka sudah mendesain, memproduksi barang itu seakan-akan memang dibutuhkan oleh konsumen. Tapi lebih jelasnya nanti kita bandingkan dengan yang konsep pemasaran. Itu kalau konsep produksi. Nah, yang kedua adalah konsep pemasaran. Jadi melihat kegiatan pemasaran, aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha itu orientasinya kepada pelanggan. Dalam arti adalah dalam membuat suatu produk mereka tidak serta-merta
menetapkan produk itu sifatnya sepihak, tidak, tetapi mereka juga harus benar-benar melakukan identifikasi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar atau kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena apa? Tidak semua konsumen itu membutuhkan barang yang sama. Tidak semua konsumen itu cocok dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan tertentu. Oleh karena itu, di dalam konsep pemasaran ini, para pelaku usaha sebelum mereka menciptakan suatu produk dengan mendesain berbagai macam kegiatan-kegiatan pemasaran itu tadi, maka mereka biasanya akan melakukan berbagai macam riset pemasaran. Nah, nanti untuk riset pemasaran tahapan-tahapannya kita jelaskan tersendiri. Ya, itulah. Jadi secara kesimpulan antara konsep pemasaran dan konsep produksi itu jelas berbeda. Kalau sekali lagi saya ulangi, kalau konsep produksi orientasinya hanya kepada perusahaan dalam memproduksi suatu barang untuk pemenuhan konsumen, tetapi kalau di dalam konsep pemasaran, orientasi perusahaan dalam menciptakan suatu barang itu benar-benar didasarkan dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Maka itulah yang nantinya ada di dalam kegiatan-kegiatan riset pemasaran untuk melihat karakteristik kebutuhan konsumen yang benar-benar dibutuhkan atau yang diinginkan. Oke, kita lanjut untuk slide yang berikutnya mengenai masalah strategi pemasaran. Ya. Apa itu strategi pemasaran? Perencanaan secara menyeluruh atau keseluruhan terhadap aktivitas-aktivitas pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Oke, kita lanjutkan seperti apa yang saya sampaikan di sebelumnya. Kita bahas mengenai langkah-langkah dalam pengembangan strategi pemasaran untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi suatu organisasi bisnis. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar konsumen potensial. Jadi di sini perlu lebih spesifik pelaku usaha itu menentukan pasar potensialnya itu pada bagian yang mana. Misalkan itu dari sisi umur. Kita ambilkan contoh yang terjadi di dalam satu organisasi bisnis yang ada di lingkungan kita, misalkan Unilever. Ya. Unilever itu mempunyai satu produk yang memang dikhususkan untuk usia anak-anak. Mulai dari misalkan sabun mandinya, mulai dari pasta giginya, dan macam-macam. Jadi mereka hanya mengelola satu produk yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, itu salah satu contoh untuk yang terjadi di identifikasi usia atau umur. Kalau identifikasi dari sisi pendapatannya, mungkin kita bisa melihat atau mencontohkan produk-produk yang memang hanya dikhususkan untuk konsumen yang tingkat pendapatannya itu sifatnya bervariasi dan kita ngambil misalkan untuk kelas bawah. Jadi perusahaan akan hanya memproduksi untuk produk yang diperuntukkan untuk kelas bawah. Kelas bawah dalam arti misalkan konsumen yang tingkat pendapatannya itu di bawah UMR misalkan. Oleh karena itu mereka akan menyediakan barang dengan berbagai macam strategi pemasaran itu tadi khusus yang bisa dijangkau oleh masyarakat kelas bawah dengan tingkat pendapatan yang memang relatif lebih kecil. Contohnya kalau di pasaran banyak sekali beras misalkan dengan berbagai macam grade kualitas, maka mereka hanya akan menyediakan beras yang khusus untuk kelas bawah yang mereka menjual dengan strategi harga yang sangat minimal. Saya ambilkan contoh itu. Yang kedua adalah
menganalisa kebutuhan dan keinginan target pasar. Target pasarnya siapa? Itu tadi sudah teridentifikasi di atas. Di poin yang pertama, maka disitulah konsumen akan melakukan, perusahaan akan melakukan analisa kebutuhan dan keinginannya. Apa saja yang dibutuhkan dengan misalkan kebutuhan anak-anak secara umum. Yang ketiga adalah melakukan penelitian terhadap target pasar. Hal-hal yang dapat diteliti di dalam hal ini adalah permintaannya bagaimana, penjualannya bagaimana, kekuatan membeli bagaimana, dan dampak laba terhadap penjualan suatu produk itu bagaimana. Nanti secara detail di dalam marketing mix kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang berikutnya adalah menciptakan produk. Setelah tahu itu semuanya, maka perusahaan akan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan yang mereka targetkan itu tadi. Kalau untuk anak-anak harus begini. Untuk mereka menentukan targetnya adalah kelas menengah harus begini. Oh, untuk menentukan kelas atas harus begini misalkan. Kalau kelas atas misalkan saya ambilkan contoh, mereka strategi pemasarannya jelas, misalkan untuk strategi pemasaran untuk promosinya, mereka tidak akan melakukan kegiatan promosi yang berlebihan. Dan tempat promosinya pun juga ada tempat-tempat yang sifatnya lebih khusus. Nah, itu salah satu contohnya. Yang berikutnya adalah mendistribusikan, menentukan harga, mempromosikan, dan seterusnya. Itu sama apa yang saya sampaikan di atas itu tadi. Dan yang terakhir adalah mengukur kepuasan pelanggan melalui layanan penjualan. Nah, ini maksudnya pada poin 6 ini, setelah kita menciptakan suatu produk, menentukan strategi harganya, menentukan strategi promosinya, menentukan strategi saluran distribusinya, yang nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu, maka pada poin 6 ini, pelaku usaha perlu melakukan uji coba pasar. Uji coba pasar dalam hal ini, seberapa besar tingkat respon konsumen terhadap produk yang kita jual untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu tadi. Kira-kira begitu. Yang berikutnya berkaitan dengan masalah apa sih yang disebut dengan pasar. Jadi saya ulangi lagi, kalau pada slide awal itu tadi kita bicara pemasaran. Pemasaran itu adalah sistemnya, sistem aktivitasnya yang dikelola oleh perusahaan. Nah, ini kita bicara kalau kalau pemasaran itu pasti ada yang disebut dengan pasar. Pasar itu identik dengan konsumen atau pelanggan. Nah, apa itu pasar? Pasar itu adalah sekelompok pelanggan potensial yang mempunyai wewenang, kemampuan, dan kemauan untuk membeli barang atau jasa tertentu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, itu tadi dari awal sudah saya sampaikan. Jadi yang disebut dengan pasar atau bisa disebut dengan pelanggan atau disebut dengan konsumen itu adalah sekelompok orang yang bergabung di dalam satu lingkungan pemasaran itu tadi, mereka mempunyai satu kriteria tertentu. Dalam arti adalah mereka dianggap sebagai konsumen atau pelanggan itu apabila mereka mempunyai satu bentuk potensi untuk membeli produk yang kita produksi dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya itu tadi. Itulah. Jadi yang disebut pasar itu jelas di situ sudah jauh lebih spesifik. Dari sisi usianya, konsumennya, strateginya bagaimana. Kalau memang sasarannya kita kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, juga mempunyai strategi yang berbeda-beda. Kira-kira begitu. Itulah pasar. Jadi saya ulangi, pasar adalah sekelompok pelanggan potensial. Jadi kalau masyarakat yang ada di dalam
suatu lingkungan wilayah itu belum tentu semuanya adalah pasar kita. Sangat mungkin itu adalah pasar yang dimiliki oleh pesaing kita. Tapi pasar kita adalah orang pelanggan, konsumen yang mereka mempunyai potensi untuk membeli produk yang kita punyai. Itulah pasar. Pasar dapat dibagi menjadi dua menurut pelanggannya. Yang pertama adalah pasar konsumsi, yang kedua pasar industri. Pasar konsumsi atau disebut biasa juga dengan pasar konsumen, itu apabila konsumennya, pelanggannya, membeli barang untuk dipakai sendiri. Yang kedua adalah pasar industri. Pasar industri itu adalah pasar yang pembelinya adalah dalam membeli produk tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional lainnya atau operasional berikutnya atau membeli barang untuk dijual kembali. Itu masuk kategori pasar industri, konsumen industri. Yang berikutnya berkaitan dengan segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Itu membagi-bagi pasar dari pasar yang ada secara menyeluruh itu menjadi sub-sub pasar yang masing-masing mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang hampir mirip. Tadi seperti yang saya contohkan di awal, bahwa kita harus mempunyai suatu spesifikasi konsumen. Maka inilah fungsinya di dalam segmentasi pasar. Jadi pasar itu akan dikelompokkan atau konsumen itu akan dikelompokkan yang mempunyai karakteristik yang sama atau hampir mirip itu dengan nanti akan dibuat strategi kegiatan pemasaran tersendiri oleh para pelaku usaha. Itu begitu. Yang kedua yang disebut dengan target pasar. Target pasar itu adalah grup pelanggan yang dituju perusahaan untuk dilayani atau yang menjadi pasar sasaran aktivitas pemasaran. Target. Nah, itu tadi. Jadi antara segmentasi dan target pasar itu tidak akan bisa dipisahkan karena di dalam segmentasi pasar pasti akan muncul adanya satu target pasar yang akan dikelola oleh suatu organisasi dan mempunyai strategi pemasaran yang lebih spesifik supaya apa? Efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran itu akan bisa didapat. Oke, itulah kira-kira gambaran mengenai awal perkuliahan kita membahas mengenai strategi pemasaran. Terima kasih atas kehadirannya, keikutsertaan kalian semuanya dalam mengikuti perkuliahan pagi hari ini. Sampai jumpa.